Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu dan pendengar setia Bawaslu Menyapa. Saya Gani, senang sekali bisa menemani Anda semua di sini di ruang diskusi santai namun bermakna Bawaslu Menyapa. Hari ini kita akan ngobrol dengan tema yang sangat penting, yaitu pemilu berintegritas, sinergi Bawaslu Jepara dengan perguruan tinggi. Nah, untuk itu topik kali ini bukan hanya penting secara praktis, namun juga menarik untuk dikaji secara akademis. Dan sudah hadir bersama kita semua hari ini narasumber yang istimewa, seorang akademisi sekaligus dosen dari UIN Sunan Kudus, Bapak Muhammad Lukman Ihsanuddin. Bapak, mari kita sapa. Selamat datang Pak Lukman. Siap Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini senang Sehat. sekali kalau bisa ngobrol dengan jenengan walaupun hujan deras, Bapak masih mau datang ke podcast ini. Oke. Sobat Bawaslu, beliau ini tidak hanya aktif di dunia pendidikan saja, tapi juga punya segudang pengalaman panjang di organisasi kepemudaan dan masyarakat. Jadi, pandangan beliau pasti akan menambah warna dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, Sobat Bawaslu, kalau di kampus, kita terbiasa dengan diskusi, seminar, dan kajian ilmiah. Semua itu punya satu benang merah, yaitu integritas. Nah, pemilu juga sama, harus dijalankan dengan integritas, supaya hasilnya dapat diterima dan dipercaya masyarakat. Perguruan tinggi dan akademisi bukan hanya pengamat, tapi juga agen perubahan dan mitra kritis bagi Bawaslu. Siang ini kita akan kupas bersama bagaimana sinergi itu bisa terjalin di Jepara. Ya, baik. Pak Lukman. Siap. Kalau kita ngomong soal pemilu berintegritas ya Pak, apa sih maknanya menurut jenengan itu selaku akademisi khususnya di Jepara ini Pak? Ya, baik Mas. Jadi sebelum saya membahas apa itu integritas, saya itu juga pernah ini ya, menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Tahun 2017 itu saya pernah menjadi PTPS, pengawas di tingkat TPS. Itu saya pernah. Itu karir karir menjadi penyelenggara pertama itu. Terus pernah tahun 2019 pernah jadi ketua KPPS. Ketua KPPS. Kalau PTPS itu kan di bawahnya Bawaslu, Mas. Iya, Pak. Bawahnya Bawaslu. Kalau KPPS itu di bawahnya ad hoc-nya KPU kan gitu. Di tahun 2024 saya juga pernah menjadi anggota bagian dari PPK. Ad hoc-nya KPU di tingkat kecamatan. Jadi setidaknya saya pernah lah ikut menjadi bagian dari proses berjalannya demokrasi yang ada di Indonesia ini. Kalau kita berbicara terkait dengan integritas ya, integritas itu tidak lepas dari yang namanya profesionalitas, terus keterbukaan, ya, terus akuntabilitas, dan yang terpenting adalah integritas itu patuh pada hukum. Jadi kalau kita berbicara integritas, itu ya memang ada undang-undang yang harus kita jalankan, kita sebagai atau Bawaslu sebagai pengawas ya, pengawas dalam penyelenggara pemilu itu ya memang harus adil seadil-adilnya. Jadi prinsip keadilan dalam prinsip demokrasi itu kan ada luber jurdil ya, luber jurdil, ada langsung, umum, itu kan asasnya, rahasia, terus jujur dan adil. Nah ini kalau di Bawaslu saya ibaratkan itu seperti ini Mas, wasit dalam pertandingan sepak bola. Kalau wasit itu dia memberikan kepemimpinannya atau dalam pengawasannya itu sangat adil, maka tidak akan terjadi gesekan. Jadi pihak lawan atau pihak satu atau dua ini tidak akan mempersoalkan terkait dengan
integritas dalam kepemiluan. Begitu Mas. Jadi yang jelas harus adil, jujur ya, dalam pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Wah, istimewa sekali ternyata pengalaman Pak Lukman ini dari Bawaslu juga ada dari KPU Iya. ya. Dan saya dapat menarik kesimpulannya ternyata perannya cukup krusial ya Pak. Integritas dengan seperti wasit kan sangat-sangat krusial sekali dalam sebuah pertandingan sepak bola. Nah, melanjutkan dari itu Pak, eh, seberapa ini kita lanjut ke perguruan tingginya ya Pak ya. Ya, baik. Menurut Bapak seberapa penting peran kampus baik dari dosen ataupun mahasiswa ya Pak dalam mendukung Bawaslu Jepara supaya pemilu jujur dan adil dan tentunya berintegritas itu bisa seperti apa ya, Pak? Oh, baik. Di dalam perguruan tinggi itu kan kita kenal yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada proses pembelajaran, terus penelitian dan pengabdian. Yang pertama proses pembelajaran, bagaimana mahasiswa ini juga memiliki peran penting, baik itu dosen maupun mahasiswa, terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana demokrasi ini atau kampus ini bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswanya terkait dengan demokrasi yang utuh. Nah, demokrasi yang utuh itu bagaimana? Bahwa demokrasi ini adalah hajat kita bersama untuk memilih pemimpin di Indonesia ini, ya. Karena apa? Kalau dalam pemilihan itu tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat, itu bukan namanya demokrasi, ya kan? Betul. Sehingga paradigma atau pola pikir mahasiswa ini harus diarahkan, digembleng, ya. Sehingga apa? Dalam pembelajaran itu ya, dalam pembelajaran sehingga apa? Mahasiswa ini menjadi agen social of change. Bagaimana mahasiswa ini bisa mempengaruhi masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari selain tiga tadi, itu kan ada yang namanya riset, ya kan, penelitian. Nah, kampus itu juga nanti diajak kerjasama dengan Bawaslu. Bagaimana kampus itu bisa membuat semacam penelitian di mana daerah-daerah itu rawan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Ya. Jadi nanti bisa melakukan mitigasi daerah mana saja yang di situ rawan terjadinya konflik. Nah, itu kan bisa melalui riset-riset yang dilakukan atau dikembangkan dari perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini mahasiswa atau dosen itu bisa nanti diminta untuk bagaimana KKN itu bersifat tematik terkait demokrasi. Demokrasi tematik ini tidak terus setiap tahun, Mas, ya. Tapi dilakukan setiap 5 tahun sekali menjelang pemilu. Bagaimana masyarakat ini diedukasi agar paham terhadap pemilu, apa itu pelanggaran pemilu, apa yang menjadi tugas atau hak daripada warga masyarakat. Begitu, Mas. Iya. Jadi cukup kompleks juga ya Pak. Jadi mulai dari awal pengenalannya mahasiswa atau di pembelajaran, kemudian riset, akhirnya dia dicoba untuk ke masyarakat. Ya, mempengaruhi masyarakat, ya. Seperti itu, sebagai calon-calon agen of change ya Pak. Iya. Mungkin selanjutnya Pak, kalau dari pengalaman tadi dan kacamata akademisi, mungkin selama ini atau mungkin sinergi apa yang paling efektif antara Bawaslu dengan kampus, Pak? Sinergi yang tepat itu ya memang ini harus dari Bawaslu dengan kampus itu membuat MOU atau MOA ya. Bagaimana membentuk ini relawan ini ya pengawasan ya kan, itu bisa dibuat dengan bekerja sama dengan mahasiswa atau dengan kampus ya, dengan dosen, itu kan bisa. Contoh lagi kalau di UIN Sunan Kudus itu kan ada prodi pemikiran politik Islam. Nah, itu kan lebih linier saya kira.
Jadi kampus-kampus yang ada di Jepara juga ada Unisno dan ada Ma'had Ali yang lainnya, ya itu kan banyak di Jepara. Nah itu diajak untuk bersama bagaimana peran kampus ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap demokrasi yang ada di lebih-lebih di Jepara. Resistensi apa namanya masyarakat ya di Jepara khususnya itu bagaimana? Kalau dulu saya pernah dengan tim melakukan riset ya penelitian ini, tapi ini penelitian saya itu bukan pada apa namanya bukan pada ini rawan terjadinya konflik dalam pemilu bukan, tetapi survei ini suara itu yang konsisten itu di mana, permasalahannya itu di mana. Nah itu juga kita dulu pernah itu di Jepara Utara sama Selatan itu hasilnya berbeda Mas. Jadi tidak sama gitu loh. Walaupun ini ya kita itu berbicaranya Jepara, tetapi hasil Jepara Utara dan Jepara Selatan itu ternyata hasilnya berbeda begitu. Jadi ini perlu kajian-kajian terus agar apa namanya ketika kampus itu dilibatkan, maka hasil riset itu akan menjadi up to date Mas. Jadi selain riset itu dari mahasiswa maupun dosen, itu nanti juga bisa dipublish ya. Jadi riset itu tidak hanya apa namanya dimiliki oleh Bawaslu, tetapi bagaimana hasil riset, hasil kajian-kajian itu bisa terpublish terhadap masyarakat. Melalui apa itu? Bisa melalui media sosial, ya kan? Karena apa? Kalau kita melihat data yang dirilis dari KPU Kabupaten Jepara, itu kan kalau kita melihat pemilu ya, itu kan mulai dari Gen Z, Gen milenial, ya kan? Terus Gen X, baby boomers, itu kan. Itu saya kira mereka itu per hari ini itu pegang gadget semua, Mas. Iya, betul, Pak. Iya kan? Lah bagaimana dari Bawaslu itu bisa mensosialisasikan pelanggaran-pelanggaran pemilu atau apalah yang menjadi hasil dari penelitian itu melalui media massa. Dan itu bisa dilakukan secara masif, maka itu bagian dari mengedukasi masyarakat. Jadi tidak hanya ini angin-anginan ketika nanti apa namanya menjelang pemiluan saja tidak, tetapi bisa mulai dari sekarang berjalan apa namanya ya, secara kontinu. Wah itu kan luar biasa Mas. Iya, jadi cukup menarik ya Sobat Bawaslu. Jadi di sini sinergi yang paling efektif itu kalau di era sekarang itu memang digitalisasi, karena dari Gen Z maupun turunannya ke atas ke bawah sudah megang HP, jadi sebaiknya juga semua lebih digital dalam melakukan sosialisasi, digitalisasi baik dari riset maupun kajian atau diskusi akademiknya tersebut. Iya Pak. Selanjutnya nih saya tertarik itu tadi kan riset, kajian, diskusi kan di kampus kan sudah jadi makanan sehari-hari ya Pak. Iya betul. Mungkin adakah strategi mungkin pencegahan pelanggaran pemilu bagi Bawaslu mungkin untuk strategi pencegahan pelanggarannya? Jadi tadi kalau dari kampus itu kan ada riset ya kan. Nah, bagaimana strategi pencegahan? Bawaslu itu kan selain menindak itu kan juga pencegahan. Ya kan. Sebelum ditindak itu ya memang harus ada sosialisasi. Apa itu pelanggaran yang disebabkan baik itu yang memberi atau yang menerima, itu kan ada dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terkait dengan pilkada. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan pemilu. Orang yang memberi dan menerima money politik ini, ya kan, itu kan dipidana minimal 24 tahun, 24 bulan sampai maksimal 72 bulan, ya kan. Masyarakat ini saya kira itu belum tahu dengan apa namanya konsekuensi dari mereka itu melakukan transaksi itu. Nah itu perlu diedukasi Mas.
bisa dengan kerjasama dengan kampus tadi juga bisa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, ya kan? Bisa melalui tadi kalau dengan KKN tematik tadi juga bisa, ya kan? Teman-teman yang ada di KKN di desa-desa itu memberikan sosialisasi kepemiluan. Nah, itu kan bisa. Bisa melalui RT RW, bisa melalui apa namanya PKK, terus kelompok-kelompok pemberdayaan yang ada di desa. Itu kan bisa diajak sosialisasi. Sehingga orang itu tidak terus ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk ya. Terus wah ini kok tiba-tiba pelanggaran. Ini masalahnya apa? Terus dasar hukumnya apa? Itu kan mereka itu kan tidak tahu. Nah, ketika sosialisasi ini masif ya, bisa dilakukan teman-teman mahasiswa tadi, bisa juga melalui media massa tadi, ya kan? Digital. Melalui flyer yang dibuat. Saya lihat itu juga di Bawaslu Jepara ada fakta atau mitos, ya kan? Fakta atau mitos itu juga bagian dari upaya preventif ya, untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran dalam kepemiluan. Nah, itu juga penting itu disosialisasikan. Terus ini pelanggarannya ini hukumnya seperti ini. Nah, ini juga kalau sudah seperti itu, keterlibatan masyarakat itu juga nanti juga akan meningkat. Mas. Jadi mereka itu secara sadar, jadi kesadaran politik itu akan tinggi. Jadi mereka secara tidak langsung itu, wah ini pelanggaran. Nah, ini juga harus dibuat flyer. Nah, bagaimana pelanggaran itu disampaikan kepada siapa? Kalau bisa juga ini teknisnya ini dalam melaporkan itu jangan dibuat ribet. Nah, gitu. Sehingga apa? Sehingga orang ini tidak terus merasa ribet, nah gitu. Terlalu administratif dan seterusnya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan di situnya, Mas. Iya, ternyata walaupun sudah kita sosialisasi dalam digital, ternyata kita juga perlu menimpalkan kontennya juga. Iya, ya, Pak. Betul. Kalau biar semua jangan terlalu muluk-muluk. Maksudnya jangan terlalu bertele-tele, simple. Poinnya ya. Iya, poinnya apa gitu. Kalau terlalu bertele-tele nanti pusing nanti. Iya, Pak. Iya, selanjutnya, Pak. Ini kan ternyata Pak Lukman tuh domisili Jepara juga ya, Pak. Iya, Jepara. Iya kan. Kita tahu di Jepara kan punya tantangan tersendiri ya, Pak. Betul. Menurut Bapak nih, apa tantangan utama pengawasan pemilu di Jepara ini, Pak? Dan mungkin bagaimana kampus bisa hadir untuk solusi berbasis ilmu, Pak? Jadi yang pertama, Jepara itu berbeda dengan daerah kabupaten sekitar ya. Itu berbeda. Jepara itu ada pegunungan, ada lautan, juga ada kepulauan, Mas. Nah, ini juga kalau pegunungan itu tidak sama dengan di Demak. Kalau lautan itu tidak sama dengan Kabupaten Kudus. Ya. Jadi kita itu punya itu. Terus kepulauan itu tidak dimiliki di daerah yang lain. Karimun Jawa. Kalau kita berbicara Jepara ini terlalu kompleks ya. Problematikanya baik itu dari yang pertama mesti dari SDM dulu, Mas. SDM ini tidak bisa disamaratakan, ya kan? Ini menjadi menjadi penting dalam memetakan problematika. Jadi tidak bisa sama. Baik itu sosiokulturalnya itu juga berbeda, ya kan? Di Jepara itu kemajemukannya itu kan juga tinggi, ya kan? Itu juga menjadi PR tersendiri. Terus letak geografis itu juga beda. Teman-teman yang ada di Karimun Jawa itu kan sudah susah, apalagi nanti ke Nyamuk, ya kan, ke Parang. Itu juga ada penduduknya dan mereka juga berhak menerima pelayanan yang ada di Indonesia kan begitu. Baik itu fasilitas maupun penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau kita berbicara bagaimana itu solusi berbasis ilmu, Pak. Solusi berbasis ilmu ya. Kampus hadir untuk solusi tersebut. Solusinya bagaimana? Ya ini tidak bisa solusi itu samaratakan. Ya kan? Harus berbeda, Mas. Kalau ini di daerah yang sudah
memiliki SDM tinggi itu biasanya tidak terpengaruh ya terhadap kayak berita-berita hoax, ya kan? Terus informasi-informasi palsu atau informasi fitnah, black campaign dan seterusnya, ya kan? Nah, itu kalau SDM tinggi itu sudah tidak bermasalah, Mas. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak tahu kayak Gen X itu kan baby boomers lebih-lebih. Hari ini itu orang-orang dipaksa melakukan digitalisasi, ya kan? Nah, itu kan informasi yang begitu banyak, itu kan mereka tidak bisa mengidentifikasi mana ini informasi yang benar dan mana ini informasi yang hoax. Yang pertama itu tentunya kita mengedukasi terkait dengan informasi-informasi hoax, Mas. Ya kan? Bagaimana cara kita membedakan apakah ini informasi hoax atau informasi yang valid. Nah, ini harus kita edukasi. Informasi yang valid itu biasanya dikeluarkan ya dari institusi yang berkaitan atau dari lembaga yang berkaitan, kan begitu. Jadi orang itu tidak termakan atau dari media digital atau media online yang memang bereputasi, ya kan? Jadi tidak media abal-abal. Nah, itu jadi harus cek dulu sebelum share. Nah, ini penting. Ya. Jadi jangan langsung di-share. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan letak geografis, itu yang memang harus diantisipasi jauh-jauh hari. Ya kan? Tadi dari sosialisasi, yang kedua, ketika geografis itu sudah bisa dipastikan bahwa itu misal dilakukan di hari-hari atau bulan yang memang cuaca ekstrim tinggi, itu juga harus diantisipasi. Kerjasama dengan BMKG atau dengan BPBD, bagaimana cara pendistribusian logistik ini agar tetap aman itu bagaimana, ya kan? Akan begitu. Kalau dari akademis, ya tadi Mas, sosialisasi. Kampus diajak untuk bareng-bareng mensosialisasikan, bekerja sama, ya kan, pandangan-pandangan akademis itu berbasis data, ya kan, berbasis riset. Riset. Jadi orang itu kan kadang dikasih tahu, itu kadang ngeyel, Mas, ya kan, ngeyel. Ini datanya. Wah, ini kan tidak seperti itu, sudah itu. Nah, kalau sudah dihadapkan dengan data, kadang-kadang orang yang ngecel itu tidak akan bisa melampaui lagi. Karena apa? Ini berbasis data. Nah, caranya begitu. Kalau tidak seperti itu, maka permasalahan itu tidak akan selesai. Kalau di dalam agama itu ya dalil. Dalilnya mana kan gitu. Kalau ini berbicara kepemiluan, maka harus by data. Datanya mana? Nah, ini sudah disuguhkan datanya. Begitu, Mas. Sobat Bawaslu, ternyata ada yang mungkin belum tahu ya, kalau di Jepara itu lokasinya cukup berbeda-beda. Di sini ada kepulauan, ada pegunungan, juga ada mungkin pantai dan kota dan desa dan seperti itu. Untuk mengcovernya semua kita juga perlu mengantisipasi sebelumnya, dan kampus pun sudah memulainya dengan bermacam riset dan sosialisasinya, ya Pak. Ya, betul. Iya Pak. Selanjutnya nih Pak, yang disebutkan Bapak tadi kan dosen dan mahasiswa itu kan disebut agen of change ya Pak, agen perubahan ya Pak. Itu untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat soal pengawasan pemilu maupun literasi kepemiluan nih Pak. Iya. Itu gimana Pak? Sejauh apa itu di Jepara itu? Ya, yang pertama, pemiluannya itu. Yang pertama, mahasiswa dan dosen ini harus menjadi role model ya. Role model itu percontohan. Jangan terus akademis malah menjadi tim sukses. Nah, ini kan repot juga, ya kan? Repot lah. Akademis itu kan terkenal menjadi sebuah lembaga yang independen. Independen itu dilihat dari mana? Dari risetnya. Riset itu kan dia berbicara data lapangan, tidak berbicara atas keperpihakan. Nah, itu yang perlu dicatat, Mas.
Jadi di situ ada netralitas dan dia itu tidak melakukan keperpihakan. Jadi ketika dosen dan mahasiswa ini sudah menjadi role model, ya kan, dia itu mensosialisasikan, mengkampanyekan bagaimana demokrasi yang baik itu bagaimana. Dilihat dulu, harus mengedukasi. Memilih pemimpin itu bukan berdasarkan mana yang memberikan sesuatu yang lebih, tetapi bagaimana memilih pemimpin itu berdasarkan visi dan misinya. Track recordnya yang jelas, kan begitu. Ini harus dikampanyekan. Kalau tidak seperti itu, sampai kapan masyarakat ini bisa dewasa terhadap demokrasi yang ada di Indonesia? Jadi harus mengkampanyekan bahwa memilih pemimpin itu tadi harus berdasarkan visi misi, terus berdasarkan track recordnya, terus dia itu juga jejak rekamnya itu jelas, dia itu dulu itu sebagai apa, nah itu juga jelas Mas. Biar apa? Demokrasi di Indonesia ini bisa lebih berkembang maju. Tidak hanya terus nanti setelah pemilu itu masyarakat gelo kan gitu. Malah tak pilih kayak ngene. Nah, itu kan ada apa ya? Kekecewaan pasca pemilu. Nah, itu jangan sampai. Negara untuk membentuk demokrasi ini kan dalam rangka agar masyarakat itu bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya. Tidak keterwakilan seperti dahulu. Ini sistem demokrasi. Sehingga masyarakat ini perlu diedukasi bersama, edukasi bahwa memilih pemimpin itu untuk 5 tahun ke depan, bukan hanya ketika dalam 1 hari itu yang penting ada timbal balik ya, tidak hanya itu, tetapi bagaimana memilih pemimpin yang baik. Nah, perannya perannya perguruan tinggi di situ Mas, harus mengkampanyekan bareng-bareng dosen, terus mahasiswa itu kan hampir ada di setiap RT RW itu. Di desa itu kan mesti ada. Entah kampusnya di mana itu kan ada. Nah, itu mahasiswa dengan dosen itu atau pegiat lainnya itu ya juga harus mengkampanyekan itu. Jadi Bawaslu itu tidak hanya bekerja sendiri dalam menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi, itu tidak bekerja sendiri loh. Begitu Mas. Jadi ikut serta perguruan tinggi itu dalam mengkampanyekan demokrasi yang sehat dan baik. Gitu Pak. Ternyata selama ini sudah sebaiknya akademisi menjadi role model untuk mengkampanyekan, untuk memilih siapa pemimpinnya, mungkin membantu untuk latar belakangnya seperti apa, dan mungkin ada tendensi juga bagaimananya gitu Pak. Kemudian gini Pak, nilai etika, integritas, dan tadi kan Bapak bilang ada kepatuhan hukum juga kan Pak. Itu kan udah barang tentu wajib diajarkan di kampus kan Pak, salah satu mereka. Bagaimana caranya agar nilai-nilai tersebut dapat hidup dan dapat dipraktekkan nih Pak? Yang kepatuhan hukum tadi? Yang ya nilai-nilai etika, integritas, dan kepatuhan hukum tadi. Ya, ini harus kembalinya pada diri kita sendiri dulu ya. Jadi di setiap kita berada dimanapun ya, baik itu di lingkungan masyarakat, di institusi, di lembaga, ya kan, atau dimanapun, itu mesti ada peraturan-peraturan. Nah, peraturan itu harusnya dilakukan dari diri kita sendiri untuk mematuhi hukum yang ada. Misal di kantor tidak boleh terlambat jam 7.15 menit lebih misal. Nah, itu ya dari diri kita dulu. Jangan berbicara terlalu lebar dulu. Ya. Wah, ini masyarakat gimana? Lah, jangan berbicara masyarakat dulu. Kita dulu bagaimana kan gitu. Nah, kalau kesadaran terhadap hukum itu sudah kita sadar masing-masing, maka orang itu semuanya itu ya juga nanti akan sadar terhadap perbuatan yang melawan hukum, begitu Mas. Jadi
selain dari diri kita sendiri ya, mulai dari kita sendiri, nanti juga keterbiasaan itu nanti juga akan membentuk ya, membentuk apa namanya habitus tadi, Habit. membentuk apa namanya kepribadian. Jadi mulai dari dia itu disiplin waktu, ya kan, menaati peraturan-peraturan yang ada. Ketika dia melanggar sesuatu itu ya dia juga harus merasa bersalah. Nah, itu dulu, Nggih. dari itu dulu. Terus nanti kalau kita sudah sadar terkait dengan itu, maka kita baru bisa berbicara terhadap masyarakat luas. Iya, Pak. Jadi dimulainya dari diri kita sendiri, ya gitu. Oke, tuh sahabat Bawaslu tuh. Jadi cukup menarik ya. Jadi apapun itu, walaupun kita mau diedukasi seperti apa, kalau tidak mulai dari diri kita sendiri, mau ya mau bagaimana kan? Nah, nanti Iya, kalau udah kita diri sendiri udah menanamkan nilai-nilai tersebut, nanti kita bisa jadikan kebiasaan yang akan menular ke orang lain seperti itu. Nah, ini Pak, untuk yang terakhir nih Pak. Mungkin dari Bapak ini adakah kolaborasi yang dari Bawaslu, khususnya Bawaslu Jepara dengan perguruan tinggi nih Pak, yang bisa terus dikembangkan, dan mungkin harapannya atau mungkin rekomendasi jenengan untuk Bawaslu Jepara agar sinergi dengan kampus ini semakin kuat lagi Pak. oke, baik. Sinergi ya antara Bawaslu dengan kampus ini juga harus ada feedbacknya, ya kan? Tadi kan kalau dari kampus ke Bawaslu, Iya. sekarang bagaimana Bawaslu itu juga hadir di kampus, Bos. ya kan? Selain memberikan apa namanya edukasi terhadap masyarakat tadi dari kampus, ya kan? Bawaslu itu juga hadir, bisa memberikan seminar, ya kan? Kuliah umum terkait dengan demokrasi. Sebenarnya demokrasi itu kan kita tidak berbicara hanya 5 tahunan saja, Mas. Tapi bagaimana demokrasi itu juga dilakukan kita dalam kehidupan sehari-hari, Hmm. ya kan? Bisa dalam kalau pemilihan pemimpin ya, bisa mulai dari ketua RT, ketua RW sampai presiden, ya kan? Itu demokrasi. Kalau apa namanya kita memberikan hak kepada orang lain yang lebih membutuhkan, itu kan bagian dari demokrasi, demokratis, ya kan? Demokratis itu ya objektif itu. Objektif ini. Bagian dari objektif itu demokrasi. Jadi kampus dan Bawaslu hadir bareng-bareng bagaimana cara mensukseskan demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau di kampus itu kan juga ada demokrasi dalam pemilihan apa namanya eh, BEM mahasiswa, ya kan, DIMA dan seterusnya. Nah, itu bagaimana teknisnya, bagaimana cara pengawasannya, bagaimana teknis penyelenggaraannya. Nah, itu kan juga harus ditata. Bagaimana cara menyusun undang-undangnya. Nah, itu juga harus konsultasi dengan Bawaslu, ya kan. Nah, ini kan ada sinergi. Yang pertama tadi Mas, saya sampaikan di awal, harus ada MOU MOU ini. atau MOA ya. Baik itu dari kampus maupun dari Bawaslu ini sama-sama. Ketika sudah terjalin bersama, maka ini bisa melakukan kerjasama-kerjasama, seminar, ya kuliah Seminar, umum dan lain-lain tadi. Bawaslu, Goto Itu Kampus. rekomendasinya, Mas. Iya Pak. Jadi eh, jadi selama ini itu Bawaslu itu sudah melaksanakan MOU dan MOA, dan nanti turunannya tuh ada Bawaslu Goes to Campus juga ya Pak. Ya, Dan ada betul. Bawaslu mengajar, terus nanti ada Bawaslu magang juga, Betul. seperti itu. Jadi wah, luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini ya Pak. Kita Iya. jadi semakin paham bahwa integritas pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, akan tetapi juga bagian dari komitmen akademisi sebagai agen perubahan dan mitra kritis. Terima kasih Pak Lukman Baik, atas sama-sama, Mas. waktunya dan pandangan yang inspiratif, dan kesediaannya untuk berbagi bersama kami walaupun cuacanya ini hujan deras ini Pak. Oke, Iya. semoga dengan sampaikan tadi bisa jadi bekal bagi Bawaslu, kampus dan masyarakat Jepara untuk menjaga kualitas demokrasi ke depannya ya Pak. Hmm. Eh, untuk penutup untuk penutup sebagai refleksi Pak, izinkan saya ada satu kutipan Pak dari Siap. Bapak Larry Diamond Pak, itu Profesor Demokrasi di Stanford Pak. Jadi gini, eh, democracy depends not only on free and fair election,
but on the integrity and those election. Demokrasi bergantung bukan hanya pada pemilu yang bebas dan adil, tapi juga pada integritas pemilu itu sendiri. Semoga sinergi antara Bawaslu, Jepara, dan perguruan tinggi bisa menjaga integritas itu tetap kokoh, sehingga pemilu benar-benar dapat dipercaya masyarakat. Saya Gani, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya, dan tentu saja tetap di ruang diskusi, santai namun bermakna, Bawaslu menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.